Oke, aku mulai rekam ya Bu ya. Asik ya. Allah Akbar. Iya. Gak apa-apa. Ya, apa-apa. Ya, nggak boleh gitu lah. Itu main mana tulisannya dulu? Mama ya. Oh iya sama mama. Iya. Iya. Sini. Duduk sini. Ya, main dulu ya. Ya, Bu. Oke, siap. Ya. Kita sebenarnya saya udah lama sih udah bikin rekaman Gaps Hero Story karena yang progres sebenarnya sih banyak. Iya. Tapi rata-rata mereka tuh malu-malu, nggak pede di depan kamera gitu ya. Paham juga sih karena sebelumnya juga saya nggak terlalu nyaman depan kamera gitu kan. Tapi iya, saya juga nggak pede ya. Tapi dari cerita Bu Eko ini saya merasa menarik gitu loh. Buat semua orang tahu ya. Anyway kan Ibu itu kan dengan segala kesulitan itu kan apa ya? Boleh dibilang masalah yang kamu hadapi itu hampir semua, enggak semua sih, sebagian besar emak-emak juga ngerasain ketika mereka mau menjalankan Gaps Diet gitu. Iya. Oke. Saya mau teman Gaps dulu ya. Oke. Selamat datang di YouTube channel Gaps Diet Indonesia. Saya Yuni, your Gaps Diet Practitioner. Hari ini saya bersama Ibu Eko, Mama Fier dari NTB. NTB kan Ibu ya? Saya salah. Iya Bu, benar. Saya salah sebut lagi. Kemarin sebut Bu Diana, saya bilang dari Dubai, orangnya dari Abu Dhabi, saya sebut Dubai. Faktor U. Udah uzur. Kalau misalkan NTB mungkin ya, kalau mungkin NTB masih mencangkup ke Sumbawa sama Bima, mungkin Lombok NTB mungkin lebih tepat sih Bu. Lebih tepat ya. Karena pulaunya kan ada 2. Iya. Ya. Seperti yang saya bilang di awal, udah lama nggak bikin Gaps Hero Story. Sebenarnya bukan karena nggak progressing gitu ya. Orang tua itu banyak sekali yang progress. Hampir setiap hari sih saya dapat progress update anak-anak itu, which is sangat iya gitu kan. Dengar mereka itu anaknya dari ini terus begini, dari nggak ini terus begini gitu kan. Tapi ya saya jarang sekali untuk kayak screenshot terus post gitu kan, kecuali memang sudah diketahui lah sama itu. Aku share ya ceritanya ya atau gimana. Tapi kalau kayak gini kan langsung ya, lebih seru ya. Iya Bu. Bu Eko, boleh cerita dulu nggak latar belakang dulu akhirnya memutuskan anaknya untuk Gaps Diet itu ada masalah apa? Awalnya itu tahun lalu Desember atau November itu anak saya didiagnosa asma Bu. Okay. Asma. Sebelumnya sih memang sering batuk pilek, cuman belum sadar aja gitu, batuk pileknya sering gitu. Terus lama-lama kok batuknya ini sama pileknya kok jadi kayak agak sesak gitu. Akhirnya ke UGD dan didiagnosa asma. Lalu udah minum obat. Oke, udah minum obat. Seminggu, 2 minggu sembuh. Setelah itu lagi batuk pilek lagi. Tapi belum sampai yang belum sampai yang asma lagi gitu. Tapi batuk pileknya tetap berlanjut gitu. Kemudian makan masih banyak. Nafsu makannya nggak berpulang. Cuman saya nggak tahu sih badannya itu kurus gitu. Tapi apa karena obat terus-terusan diminum atau gimana saya nggak ngerti, tapi makannya nafsu makannya tuh nggak berkurang gitu loh Bu. Gitu. Terus juga konstipasi, ini paling sering banget. Jadi pupnya itu kayak kambing yang bulat-bulat hitam gitu loh Bu. Jadi kok kayak kok pupnya hitam, terus habis itu keras mulu gitu, nggak padahal sayur iya makan, terus habis itu padahal ya nggak aneh-aneh juga gitu makannya. Pada saat itu sih mikirnya gitu, belum ngerti kan gitu. Akhirnya kok makin lama pupnya selang sehari, selang 2 hari pup lagi, tapi nggak yang
apa ya, nggak lembut, nggak empuk gitu loh, tetap bulat-bulat hitam gitu. Nah, terus setiap kali makan sayur itu juga misalnya makan wortel nih, keluarnya itu juga pupnya wortel juga gitu. Jadi kayak sayurnya nggak dicerna gitu, apalagi lewat ya. sayuran hijau itu lewat. Sama kayak sayuran hijau itu ada serpihannya tapi warna hitam gitu. Jadi nggak dicerna bagus. Nah, akhirnya lama-lama bulan yang paling puncaknya itu bulan Mei ya, kalau nggak salah akhir Mei. Mulai gaps kan awal Juni kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya awal Juni. Akhir Mei itu kambuh lagi asmanya, batuk pilek keras. Cuman saya nggak pada saat itu nggak bawa ke UGD karena saya udah ada uap, jadi di rumah saya sendiri ibu ya, pakai uap sama ibu ya, iya obat sendiri di rumah gitu. Dan WhatsApp dokter lewat WhatsApp gitu konsultasinya gitu. Tapi kok lama-lama kok udah sembuh, udah hilang asmanya, tapi batuk pileknya terus aja gitu, nggak berhenti gitu. Ini kok jadi harus minum obat, apalagi setiap mau jam menjelang malam, dari maghrib ke malam gitu Bu. Itu udah mulai batuk tuh, udah batuk kayak sesek. Terus tidur itu setiap tidur tiba-tiba bangun tengah malam batuk, batuk lagi, tiba-tiba tidur lagi. Iya, batuk lagi, tidur lagi, batuk lagi. Jadi nggak nyenyak dia tidurnya gitu. Akhirnya ini kok kenapa ya kok batuk-batuk terus meler-meler terus, nggak berhenti-berhenti gitu. Akhirnya sebenarnya saya tahu gaps ini udah dari tahun lalu. Sebenarnya nggak kepikiran untuk ke anak gitu sebenarnya, tapi untuk saya gitu karena saya juga ada alergi, saya juga nggak mikir kalau anak saya bakal alergi terus seperti saya juga gitu. Ternyata akhirnya di awal Juni itu saya ngelihat akun siapa ya saya saat itu pokoknya ada lupa saya kayak nggak si influencer tapi yang jelas anaknya tuh sakit terus sharing tentang gaps ya. Iya, kayak sharing-sharing gitu Bu. Jadi saya, oh iya anaknya tuh alergi, terus habis itu dia jalani gaps gitu. Jadinya anaknya udah membaik. Iya, terus akhirnya yaudah deh saya coba mungkin kayaknya makannya nggak benar selama ini gitu. Karena mikir iya deh kayaknya nggak benar gitu. Terus mikir-mikir lagi ternyata anak saya ini alergi gluten Bu. Kata dokter alergi gluten katanya. Kayak kemarin kebanyakan makan roti deh, kebanyakan makan susu. Akhirnya oh iya deh saya coba lagi. Saya tarik ulur, ternyata bener setiap kali makan rotian, terus susu kotak, itu tuh pasti mulai batuk pilek lagi. Lengkap ya. Roti, susu kotak, terus jadinya oke, ternyata mungkin karena ini juga akhirnya awal Juni ketemu Bu Yuni untuk konsul gaps, terus itu baru berapa hari Bu saya WA Ibu tuh udah ada progres langsung dalam berapa hari dalam hitungan hari waktu itu memang sebenarnya sudah ada progres ya. Terus waktu itu sempat jadi kan makanya saya kaget. Kaget banget Bu, maksudnya ya Allah alhamdulillah ini sebelumnya tuh tetap minum obat tiap hari. Nah ya tiap hari minum obat Bu, seenggaknya tuh sehari sekali deh gitu. Terus sama uap itu tiap malam kalau mau tidur tuh pasti uap gitu. Nah semenjak ikut gaps itu nggak ada sama sekali Bu, nggak pakai uap, nggak pakai obat lagi, itu nggak ada minum, bener-bener kayak ya Allah mukjizat banget gitu. Karena selama ini tuh sebulan pasti harus beli obat terus gitu untuk stok di rumah. Nah, semenjak ikut itu rasanya kayak ya Allah udah seminggu kok progresnya nggak ada pilek, nggak ada apa, nggak ada ini, nggak ada itu. Rasanya itu kayak kayaknya selama ini salah makannya. Akhirnya baru ngerasa gitu kemarin-kemarin. Oh iya ya ternyata anak saya kebanyakan makan roti, terus kebanyakan makan makan susu, terus sereal, terus kayaknya nasi juga deh kayaknya Ibu ya, kebanyakan karbohidrat. Jadi dulu tuh mikirnya udah kasih nasi, endok, udah deh. Yang penting udah makan aja gitu. Kayak gitu. Jadi
popnya itu mungkin jadi apa ya, konstipasi terus-terusan gitu. Akhirnya setelah ikut GAPS ini udah hampir 3 bulan ya Bu? Mau 3 bulan ya? Belum, Ya, benar 3 bulan. Duaan lah. Ya, 2 bulan. Ya, baru 2,5-an ya. Ya itu progresnya, wah alhamdulillah banyak banget. Dari yang pupnya yang udah kayak kambing, sekarang udah bagus, mulus, warnanya coklat, empuk, dan pupnya itu di pagi hari sekarang. Habis makan, sarapan itu udah langsung tiga kali plus udah deh. Sekarang malah pupnya 3 kali, Bu. Terus, oh iya, ini pupnya juga. Iya, banget. Terus ini baunya kan dulu tuh pupnya baunya bau banget Bu. Kayak apa ya? Kayak busuk banget gitu dari jauh tuh. Udah kecium gitu. Udah kecium nih. Dia pasti pup gitu. Kalau sekarang enggak Bu. Jadi apa ya? Biar ya. Iya gitu. Tapi kok nggak baunya menyengat banget gitu. Biasanya menyengat banget gitu. Itu makanya, ini ternyata kayaknya ngaruh dari GAPS juga kayaknya apa ya? Ngaruh juga ke pup. Terus apa ya, keringetnya Bu, keringet itu bau banget tuh. Detox ya? Bau banget banget Bu. Makanya itu ngaruh juga ternyata keringet gitu. Keringetnya sekarang udah nggak bau sebau dulu gitu. Sampai yang kaget. Saya tuh kaget banget. Progresnya alhamdulillah ya nggak sadar sih, baru nggak sadar kemarin-kemarin, sekarang ini baru sadar. Rambut lebat banget sekarang dan hitam, padahal saya nggak pernah pakai apa sih minyak rambut yang ada di pasaran itu loh Bu. Enggak, saya malah nggak pernah pakai kemiri, malah saya kaget makanya tiba-tiba dia banyak lebat gini rambutnya. Terus dia jadi hitam, padahal tiap hari kena sinar matahari untuk jemur kan biasanya kalau pagi. Tapi ini kok hitam lebat banget, jadi kaget gitu. Ternyata progresnya alhamdulillah bagus gitu, dan berat badannya naik. Saya belum sempat nimbang sih, cuman dari pakai baju udah mulai nggak muat. Terus kalau digendong tuh udah mulai berat gitu. Jadi sekarang dia beratnya udah berat banget Bu. Kalau kita gendong tuh udah nggak kuat gitu kita. Jadinya sama apa lagi ya? Sama ngomongnya Bu. Ngomongnya tuh kurang jelas awal-awal sebelum ikut GAPS gitu. Ngomongnya kayaknya kebanyakan nonton YouTube ya atau gimana juga gitu. Tapi sekarang udah kalau diinstruksi minta tolong sesuatu tuh dia udah ngerti gitu sekarang. Udah mulai ngerti. Lalu sekarang tantrumnya udah nggak seperti dulu Bu. Mau pakai baju aja harus lari-larian dulu, harus kejar dulu, harus nangis-nangis dulu. Sekarang nggak ngerti gitu, ngerti banget. Jadi banyak perubahan sih di GAPS. Bu, Alhamdulillah jauh ini udah 2 bulan. Bu, alhamdulillah ya, Bu. Luar biasa dalam 2 bulan hasilnya segitu kan? Iya. Ya kan? Iya Bu. Itu kan kamu lagi cerita yang manisnya kan? Yang waktu nangis-nangisnya nggak diceritain. Iya bener. Ya itu dia, bener. Itu kapan ya Bu? 2 minggu yang lalu ya? Pas saya ini ke rumah mertua, salah makan. Kalau cuma dengar sebutnya doang, GAPS Hero rasanya gini, wow. Ya nggak tahu ya, kita berpikiran air mata dan pasti. Benar. Itu kan awal-awal itu juga semua kan, nggak mungkin kalau ada. Betul. Awal-awal juga kan bingung kan. Aduh Bu, yang mau ngejalanin cuma saya. Iya Bu, benar. Suami juga segitu kan masih maju mundur cantik kan, mau melakukan kekhawatirannya. Benar. Betul banget. Kekhawatiran suami kan takut mahal, berarti lagi COVID, keuangan terganggu. Iya benar banget Bu. Terus akhirnya waktu saya ledekin Ibu kan, saya bilang gini, Bu, mau bayar duit buat obat atau bayar duit buat makanan gitu kan? Daripada itu dia Bu, bener baru kerasa sekarang Bu. Mendingan beli makanan, betul kan? Terus Ibu waktu itu cerita kalau dari mama, ayah baru Ibu maupun dari ayah dan Ibu mertua itu kan nggak support amat kan? Sampai saya bilang gini, udah Ibu menepi dulu. Iya awal-awalnya benar. Begitu udah ada hasil, mereka pasti akan lebih suportif gitu kan? Gimana tuh berdarah-darah? Benar Bu.
aduh, awal-awalnya mungkin agak clash ya Bu. Gimana ya, saling itu beneran itu anaknya nggak dikasih nasi, itu beneran anaknya nggak dikasih gula, ntar lemes loh, ntar ini loh gitu kan. Karena saya juga awalnya, Dan iya memang masa sempat iya nengok sih juga kan? nggak dikasih karbo gitu. Iya enggak Bu, malah kalau dibilang die off enggak gimana banget sih, malah saya udah takut duluan die off kan, pikirnya waduh die off-nya udah nggak tahu deh gimana gitu. Tapi ternyata nggak yang separah yang dipikirkan gitu, karena kita belum ngejalanin. Iya bener Bu, jadinya dari orang tua saya malah sekarang mikirnya, waduh telur ayam kampungnya udah berapa ya sebulan gitu kan mikirnya. Ya tapi mikir lagi, daripada beli obat tiap hari, uap mulu tiap malam, ya udah jadinya ya deh nggak apa-apa gitu. Iya jadinya nggak jadi balik lagi gitu. Iya anaknya juga udah nggak makan snack, anaknya nggak makan cemilan-cemilan aneh, cuman makanan yang ada di rumah gitu dan lebih terjaga. Malahan dan sekarang, dia juga sehat. Malahan sekarang gara-gara ngurusin diet untuk Fier, jadi terbuka kesempatan untuk usaha baru ya? Ih banget Bu. Nah itu dia Bu. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya gitu Bu. Karena di sini kan juga teman-teman pada nanya kan, di sini ada makanan untuk anak-anak yang untuk sehat nggak ya gitu, maksudnya kadang pasti mereka ada yang sibuk nggak sempat untuk masak atau ngurus makanan anaknya, jadi kebanyakan dikasih instan dan segala macam. Ya emang di sini masih belum ada sih Bu yang seperti itu, cuman next kalau memang banyak peminatnya, saya juga pengen banget gitu ngebantuin teman-teman saya juga. Rata-rata bilang, kamu buka aja kan kamu pinter masak, apalagi anakku sekarang kan ini nih, jadi tahu makanan yang untuk anak tuh yang bagus tuh yang kayak gimana gitu. Jadi nggak pakai inilah, nggak pakai itulah, pure murni bahan alami gitu. Jadi next kalau misalkan memang banyak yang ini, jadi ya saya ini kadang saya kasih tester ke temen juga Bu, nih cobain deh, ini enak nggak? Iya kok ini, tapi ini nggak pakai gula loh. Hah serius ini nggak pakai gula? Ya iya, emang saya karena anak saya nggak bisa makan gula, nggak bisa makan karbohidrat, jadi saya masak untuk anak saya gitu. Jadinya teman saya juga kemarin nyoba, saya ngasih tester Bu, dikit Bu, nyoba gitu. Bener nggak sih ini mau cocok nggak lidahnya gitu. Bukan hanya ternyata ada juga sih respon positif. Ya bener Bu, bener gitu. Iya Bu. Jangan patah semangat. Maksudnya progresnya memang sekarang sudah luar biasa, tapi kalau yang namanya leaky gut itu dia butuh proses untuk benar-benar dalam tanda kutip healing ya, sembuh gitu kan. Kalau misalnya sekarang sudah benar Bu. hasil ya terus biar tidak kumat-kumat lagi, biar enggak bicaranya. Ya itu Bu, benar Bu. Kira-kira kalau misalnya ada Gaps Hero sekarang yang lagi dengerin nih Bu, terus kayak mau ngejalanin Gaps tapi kok rasanya masih takut atau gimana, Ibu ada itu nggak tips buat mereka atau misalnya apalah pesan lah gimana gitu? Pesan saya sih sebenarnya jalanin aja dulu. Nggak usah terlalu ngoyo yang mikir, aduh saya nggak punya ini nih bahan ini, saya nggak punya ini. Yang penting pakemnya aja dijalanin, yang kayak Ibu bilang gitu kan. Pakemnya Gaps tuh apa sih gitu. Nah setelah udah mengerti itu, ya jadi bisa dijalanin. Jadi nggak kepaku sama orang, aduh tuh orang buat ini nih, aduh pusing ribet banget gitu ya, harus pakai cemilan, harus pakai ini, harus yang pakai B gitu kan, enggak ya? Iya Bu. Jujur saya nggak kepikiran kayak gitu. Cuman Bu Yuni ingetin saya untuk pakemnya deh. Apa kalau pakemnya? Meat stock, bone broth, terus sama fermented food, sama lemak sehat kan. Jadi saya fokusin itu gitu. Saya nggak macam-macemin gitu. Nggak harus ini harus buat ini. Aduh ribet. Pusing, bisa stres sendiri gitu. Jadi apa yang saya bisa lakuin untuk anak saya, iya, jadi saya lakuin aja gitu. Ternyata diet Gaps itu nggak yang nggak semahal-mahal amat lah gitu. Tapi kan
anak kita kan makan full di rumah gitu, nggak cemilan di luar. Jadi kan istilahnya kita ya satu kali makan yang ada di rumah aja gitu, nggak lagi keluar-keluar untuk beli ini gitu. Jadi udah yang ada di rumah aja, nggak usah terlalu dengerin apa ya, banyak orang lah gitu. Intinya Ibu apa yang ada di kita itu aja dijalanin. Ibu di sana udah bikin apa aja buat dipasarin? Kan lumayan nih, Indonesia Timur itu kadang-kadang saya sih ada klien ke sana dan kebetulan juga suka pesan dari toko online saya. Tapi kan memang ibu tersebut kan ada privilege untuk apa ya, bawa lewat pesawat gitu kan. Kadang-kadang suka ada yang datang ke Jakarta gitu. Iya, soalnya kan Kalau untuk di Indonesia Timur itu memang iya Bu, benar, karena kan masih sangat itu. Nah, ya, Ibu apa aja yang udah Ibu bikin, Bu? Siapa tahu aja ada Gaps Hero yang sekarang di Indonesia Timur bisa menghubungi Ibu nanti mesen buat belajar makan sehat. Buat belajar makan sehat. Kemarin saya lihat ada bikin makan sehat sih ya. Ibu udah bikin apa aja? Kombucha. Ya, saya buat kombucha, lalu sauerkraut, karena ada temen juga yang kebetulan dia kerja Bu, jadi dia nggak sempet buat fermented food untuk anaknya gitu. Jadi kadang nitip, Mbak boleh ya nitip, oh ya nggak apa-apa gitu, karena dia nggak ada waktu sama sekali, anaknya 2 dan dia tuh eczema Bu. Oh, eczema. Terus habis itu dia pengen eczema. Terus habis itu dia bilang boleh deh titip di saya aja. Oke, saya buatin gitu. Kadang saya masih dari mulut ke mulut Bu ya, nggak kadang saya nggak post di sosmed gitu kalau saya jualan atau apapun. Kadang saya ngebantuin teman aja karena kasihan gitu, karena dia ibu pekerja, nggak salahnya lah ngebantu gitu kan, kasihan. Kadang kalau misalkan saya ada stok, sebenarnya stok bakso, ya Bu. Jadi sebenarnya gini, itu memang udah cocok banget dengan apa yang saya inginkan. Maksudnya kan saya bikin pendampingan, saya suka bikin kelas online, bahkan harganya pun saya bikin gitu. Itu sebenarnya kan saya kepengen sharing, mensosialisasikan apa sih gaya hidup sehat lah, gaya hidup yang lebih baik gitu kan. Kalau misalnya Ibu bisa berbagi ke teman, at least di sekeliling Ibu, harusnya seperti ini loh, untuk lebih sehat seperti ini loh, itu udah top banget gitu loh. Jadi memang apa yang saya mau capai, karena kan kalau saya sendiri doang kan juga kan nggak mungkin ya, kalau misalnya ada perpanjangan tangan yang untuk sharing, itu pasti akan banyak orang yang terbantu gitu. Iya. Ada lagi, jadi saya sebutkan untuk ngejalanin Gaps nggak perlu ribet ya Bu. Seboros-borosnya untuk benar Bu. Seboros-borosnya untuk bahan makanan akan lebih murah dibanding kita harus ngasihin anak kita makan obat ya Bu. Saya ngomong kayak begini ntar saya dimarahin dokter. Ya Bu. Kan obat nggak laku. Ya, tapi ya Bu. Kan, saya juga. Kita menggunakan makanan. Ya sebenarnya kan kita juga. Betul. Iya, benar. Makanan kita tuh adalah obat untuk kita juga. Betul. Iya, karena itu investasi panjang Bu untuk kita. Terus kita juga kan saya ada sharing cara menggunakan bahan makanan jadi obat seperti apa, bikin fermentasi gitu kan. Ya, luar biasa sih Bu Eko. Terima kasih banyak atas waktunya. Cerita story ini memang kita adakan, maksudnya kita rekaman ini juga nggak pakai skrip, nggak pakai janjian, Ibu Eko ngomong apa, saya ngomong apa, enggak, tapi memang ini purely curahan hati Ibu yang berhasil menjalankan Gaps Diet untuk putranya. Gaps Hero Story ini adalah cerita dari real people, real hero yang transform dari Gaps people into Gaps Hero. Jangan lupa subscribe, di klik yang loncengnya itu, biar kalau misalnya nanti ada video baru atau misalnya ada apa langsung bisa inform. Bu Eko, terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada saya juga. Sama-sama Ibu. Terima kasih buat kerjasamanya juga ya, biar all the best buat anaknya juga, rezekinya makin lancar, usahanya makin lancar ya, biar lebih banyak jadi berkat
Ya, insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Ya, insya Allah, Bu. Ya. Sering-sering kasih ini, Bu. Sering-sering kasih apa? Kan Ibu biasanya kalau langsung nasihatin tuh langsung kena banget gitu. itu ciri khasnya Bu Yuni, itu saya suka banget. Mulutnya nggak diagamain. Tapi itu cepet Bu, cepet sadarnya daripada kalau nggak gitu nggak sadar-sadar Bu, gitu Ya, loh. sama kayak Bu Eko kemarin. Kalau saya secara human design memang ada 10-20. I just cannot help it. Mulutnya ini ketus gitu lah. Kayak kemarin kan yang bantuin Bu Eko itu juga kan Bu Eko pusing-pusing segala macam. Saya bilang gini, Bu, itu kayaknya udah nggak ada hubungan sama GAPS deh, Bu. Itu pastinya psikis deh, Bu. Akhirnya kan kita ngobrol ya, walaupun tidak menjadi akhirnya konseling, tapi kan paling nggak sudah bantu ya. Mau cerita nggak sedikit? Oh, banget, Bu. Apa ya? Ya nggak apa-apa sih, kan maksudnya jadi apa ya, sakit itu berarti kan nggak melulu dengan salah makan atau apa ya gitu ya. Tapi ternyata ngaruh juga ke psikis gitu. Itu sangat, nggak kepikiran ya kok ternyata malah ngaruhnya sampai psikis juga gitu. Akhirnya ternyata kok nih anak jadi cerita sedikit jadinya. Jadi kemarin mulai batuk pilek lagi, batuk pilek, ternyata itu adalah emosi dari emaknya yang kebanyakan sedih karena PPKM. Akhirnya setelah ikut kelas jadinya kebawa ke anak. Pengenalan human design ya. Terus apa sih toxic relationship ya? Dua kelas ya. Nah, sekarang saya udah nggak batuk pilek lagi ya. Malah sepertinya memang aduh Bu, jadi kayak apa ya, ternyata berkesinambungan gitu, nggak masalah makanan aja, ternyata psikis tuh ternyata ngaruh besar banget ya sampai ke masalah anak gitu. Jadi saya ngerasa sangat banyak manfaat yang saya dapetin setelah anak sakit. Jadi lebih berfaedah gitu. Kalau sekarang nyarinya di sosmed apa gitu nggak jelas. Sekarang lebih mikir banyak pengetahuan lah walaupun hanya di sosmed kan gitu. Jadi ternyata banyak hal yang kita belum tahu. Ngerasa kayak ini Bu, cetek amat ya. Dulu tuh ngapain aja ya selama ini gitu nggak ngegali banyak ilmu pengetahuan gitu yang selama ini kita nggak tahu gitu. Tapi sangat bersyukur, bukan dalam artian nggak suka anak sakit, tapi bersyukur aja gitu kalau dengan anak sakit saya dapat banyak perubahan besar di keluarga saya gitu. Jadi ya Bu, tanggal 29 besok kan kita masih mau ngadain itu yang marketing with HD. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang pengen tahu human design itu apa sih gitu. Kok udah denger Bu Eko cerita di penasaran gitu ya. Human design kok bisa bantuin anak sakit bisa sembuh bagaimana, terus kok dari nggak ada usaha bisa muncul lagi gitu kan. Maksudnya Bu Eko secara keluarga punya Bu Eko dengan mengenal human design gitu kan, Bu Ekonya sendiri bisa lebih berkarya di rumah gitu kan. Mungkin bisa ikutan dapat Bu Eko lebih kan kelasnya juga kan online biar semuanya lebih benar. Ya begitulah kalau pengobatan holistik ya. Bukan cuma badan ya, benar. Holistik itu banyak cabang. Iya, bukan mikir masalah makanan aja yang salah, tapi bisa psikis juga. Benar banget, banyak cabangnya. Betul. Saya selalu kan sering banget nih. Jadi kalau misalnya di punggung itu kan kalau di ikutan bra ya, di kancing bra itu, saya tuh dulu sering sakit sekali. Oh iya. Oke. Sering sakit gitu kan. Kalau saya ngilu ya Bu. Betul. Saya pikir karena kecapean. Jadi kemarin ini ya saya juga kan ada teman terapis gitu ya, maksudnya saya konsul ke Pak Daniel juga gitu kan. Akhirnya ya kan karena saya kadang-kadang self hypno juga, mengobati diri saya sendiri juga, tapi buat yang ini kok kayaknya kok gimana ya? Iya benar Bu. Akhirnya saya ngobrol, saya konsul gini. Ya alhamdulillah ketika memorinya itu dirilis sampai sekarang saya nggak pernah sakit pinggang lagi, udah nggak pernah pegel lagi. Kalau dulu itu
Kalau misalnya enggak apa ya, kayak enggak dipijit atau dimasaj gitu ya kan, itu enggak enak banget. Iya, heeh. Tapi kalau sekarang itu hampir udah tidak pernah kuat. Nah, lucu kan? Alhamdulillah ya, Bu. Banget. Iya. Padahal itu cuma karena Buat orang awam itu nggak make sense. Ya, Iya, itu bener. sebenarnya Iya, bener. Buat orang awam tuh nggak make sense banget. betul. Itu karena ada satu memori yang masih nyangkut, yang saya masih belum bisa let go, release. Nah, ketika lagi sesi psikoterapi ya psikoterapis juga perlu terapis juga sih sebenarnya untuk mewaraskan diri ya. Kalau misalnya saya nggak Iya, mewaraskan, saya nggak bisa bantuin orang. nggak bisa apa macam-macam. Tuh, kalau Iya, benar. kain lapnya kotor nggak bisa buat bersihin meja orang lain gitu kan. Saya harus bersih dulu baru saya bisa bantu bersihin orang. Iya, benar. Jadi tapi ya itu bukan hanya ke anak atau ke siapa, memang kadang orang itu masih nggak bisa percaya. Kalau saya suka bilang gini, kalau kamu jalanin GAPS diet 3 bulan nggak ada hasil, konseling. Saya nggak bilang harus konseling ke saya, nggak bilang harus konseling terapis di Malika Center, enggak. Ya, misalnya mau ke pemuka agama boleh, mau ke psikolog atau ke hipnoterapis. Iya, benar-benar. Tapi kalau itu juga bisa. Belum ada hasil, nah boleh. Kalau misalnya belum ada hasil, konseling ke aku. Benar, Bu. Di tim di Malika Center juga kan bisa. Benar. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Karena saya kagak mau apa ya? Saya tahu Bu Eko mesti ngurus anak, sibuk. Iya. Ya, Bu, kalau jam segini apa ya? Nah, ini juga nih, ngaruh GAPS. Dulu tuh anak saya tuh tidurnya jam kalau malam itu jam 12, Bu, jam setengah 1. Bayangin, Bu, tengah malam. Bangunnya jam 11. Tapi sekarang sudah GAPS, dia bangun paling pagi jam 6 pagi, jam 7. Tidur siang tuh jam 1. Jadi udah apa ya? Tidurnya tertata gitu, Bu. Bagus banget. Setuju. Bener-bener api. Ya. Jadi tidurnya sekarang tertata. Ini jam segini masih bisa main. Ntar jam 1 udah tidur sampai jam 3 bangun, makan lagi, baru main, mandi, ganti baju. Nah, jadi tidur malamnya itu paling telat tuh setengah 10 jam 10, tapi paling cepet jam 9. Lebih teratur sekarang ya. Jadi ngerasa iya, lebih teratur, Bu. Saya dulu tuh sampai pusing, Bu. Tidurnya jam 12, jam setengah 1 malam. Kita udah mata udah kiep-kiep, dianya masih on gitu. Iya, Bu, makanya. Jadi sekarang udah alhamdulillah udah bagus banget sih. Nggak apa-apa dia bangun jam 6 pagi tuh udah nggak apa-apa, biarin aja gitu. Karena saya mikir ntar siangnya dia udah jam tidurnya udah bagus gitu aja sih. Makasih banyak, Bu. GAPS Diet udah banyak banget. Alhamdulillah. Sama-sama. Sekarang saya punya saudara satu. Iya, di NTB. Nanti kapan-kapan ya, bener, Bu. jodoh mampir ke sana. Ya, insya Allah. Walaupun belum pernah ketemu secara langsung, tapi kan setidaknya seperti ini aja tuh udah kayak apa ya, udah ada tempat sharing. Sekarang tempat sharingnya sama Ibu Yuni aja, nggak usah dengerin yang lain, katanya Ibu Yuni. Mau sharing bisnis sama Bu Yuni, mau sharing apa lagi sedih sama Bu Yuni aja, nggak usah dengerin orang lain. Tadi pagi saya baru ngajarin hidroponik ke teman di grup ngejapri. Udah lama ini. Oh iya. Udah lama. Oh sekarang lagi bertanam. Akhirnya kebetulan kan saya dulu sering nanam juga. Kalau sekarang sih susah lah ya. Karena tinggal di apartemen. Kalau dulu di rumah masih bisa. Ya, Bu. Aduh, saya pengen banget yang kayak gitu, Bu. Iya, Bu, pengen banget kayak nanam. Cuman kan masih ada anak kecil yang nggak bisa. Apalagi kayak buat ekoenzim. Itu kayaknya, waduh, di kepala saya tuh kalau nanam hidup bener-bener beda, Bu. Bu, kalau misalnya nanam kan nggak usah diplototin, Bu. Apalagi kalau misalnya Ibu dengan cara hidroponik. Hidroponiknya yang nggak usah, maksudnya kayak susah-susah harus pakai pipa dibor segala macam, enggak. Pakai botol air mineral. Pipa yang disusun gitu ya, Bu? Tuh. Oke, pakai botol air beneran bisa ya, Bu? Saya baru tahu sih kalau hidroponik. Botol kecil, botol besar. Maksudnya tidak plek-plekan mirip dengan itu, tapi
kan kalau misalnya solutionnya kan bisa dibeli di marketplace banyak. Nah, tapi pokoknya kan karena udah begitu kan kita Belum lupa tahu juga. airin sehari atau lupa airin 2 hari, dia nggak akan mati juga. Lumayan kok. Nanti kalau misalnya udah agak besar ya dipindah ke wadah yang lebih besar. Itu kayak untuk gitu. Ya sih, pengen banget sih, kayak saya tuh dari dulu nggak bisa ngerawat tanaman yang tiap hari disiramin yang kayak gitu. Justru suami saya yang seneng tanaman, Bu. Saya nggak suka. Suami saya tuh seneng tanaman, tapi saya nggak suka karena saya nggak telaten urus tanaman gitu. Kalau sayanya ya, kadang suami saya tuh, ya Allah, minta tolong siramin aja sampai lupa gitu katanya. Karena nggak demen gitu, mungkin belum ada ya, ya lain. Buat masak aja yang sehat. Paling nggak buat teman-teman sekeliling Indonesia Timur kan kalau ngirim dari tempat Bu Eko mungkin lebih dekat. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, benar. Ya, salam sehat, jaga kesehatan terus. Iya, Bu, makasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Sehat-sehat, Ibu. Sehat, Abang. Waalaikumsalam. Dadah. 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 Ibu.